إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآخر على هذه النية كلنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. السلام عليك يا رسول الله والسلام على أهل بيتك الطيبين والسلام على صحابتك الغر الميامين والسلام على عباد الله الصالحين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita kemarin kita berhenti setelah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, yang menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi manusia mulia, suci. Allah tidak akan menyiksa satu kaum apabila Nabi di tengah-tengah mereka. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa Nabinya. Tapi dari hadis ini kita merasakan hasasiyah. Bagaimana jiwa Nabi yang begitu lembut, yang begitu peka. Di saat menyaksikan tanda-tanda alam yang ekstrim, hati beliau penuh rasa takut. Apabila adab Allah subhanahu wa ta'ala turun, disebabkan karena perbuatan sebahagian orang. Seperti ketika pada peperangan Badar, peperangan yang pertama, hati Nabi bergelisah bukan karena tidak yakin terhadap janji Allah, tapi dia khawatir orang-orang yang berjuang bersamanya akan ragu, akan berpaling. Para sahabat Nabi dari kaum Ansar, Muhajirin mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak akan berkata padamu seperti orang-orang Yahudi atau Bani Israel berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Tapi kami berkata padamu, seandainya kami harus menyeberangi lautan api, kami akan melintasinya. Kami betul-betul akan menepati janji kami. Pada saat itu Nabi langsung tersenyum dan penuh rasa gembira. Satu daerah terkadang disebabkan karena perbuatan sebahagian orang, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan adabnya. Sebagai contoh kejadian di Sumatera Utara, Tapanuli, begitu pula Aceh dan Padang, pasti ada apa-apa. Akibat dari perbuatan zalim sebagian orang, rakyat terkena imbasnya. Oleh karena itu, kita diharuskan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita merasa tidak berbuat dosa kesalahan. Kita diamkan orang-orang yang berbuat dosa dan kejahatan. Akhirnya di saat azab turun, kita semua terkena karena dosa mendiamkan perbuatan zalim dan mungkar. Apalagi bagi mereka yang berkolaborasi dengan orang-orang yang zalim.
Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan tidak terkena azab seperti yang dialami oleh mereka-mereka yang melakukan kejahatan, membawa bencana bagi saudara mereka maupun bangsa mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah selamatkan, lindungi mereka-mereka, orang-orang yang tidak berdosa dari rakyat kecil, dari orang-orang tua, wanita, anak-anak yang tak berdaya. Seperti cuplikan YouTube yang menggambarkan seorang wanita mengeluhkan selama 1 minggu menghadapi kondisi keadaan yang sulit, anak-anak mereka yang lapar, bayi-bayi mereka, orang-orang tua, dan mereka tidak mendapatkan perhatian hingga kini. Ini kondisi yang betul-betul amat menyedihkan, bukan hanya di Gaza, tapi saudara-saudara kita yang di Tapanuli, Aceh, Padang, banyak yang betul-betul mengalami derita. Kesedihan, rumah mereka yang hanyut dan hancur, pakaian-pakaian mereka, harga barang yang melambung tinggi, disebabkan sebagian orang yang mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan tersebut. Mudah-mudahan di samping doa kita bisa berkontribusi untuk mereka. Bagi saudara mereka, baik mereka yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Mereka merupakan saudara-saudari kita yang berasal dari ayah ibu yang sama. Semoga hidayah Allah sempurnakan bagi kita dan mereka semua. Jadi setelah hadis yang dibacakan, kemarin kita memasuki kelanjutan pelajaran kita. Yang menggambarkan sensitivitas jiwa Nabi kita. Beliau seorang Nabi yang mulia, seorang yang membawa rahmat bagi al-alamin, tapi beliau tidak sama sekali memiliki keangkuhan, kesombongan seperti sebagian orang yang menganggap dirinya manusia suci, membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya, atau merasa mereka memegang kunci surga. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutannya, فهذا هو الإحساس اليقظ الدائم بالله وقدره وبما قصه القرآن من هذا في سيره وهو لا ينافي الاطمئنان إلى رحمة الله وتوقع فضله ثم هو إرجاع جميع الأسباب الظاهرة إلى السبب الأول ورد الأمر بحاله وكليته إلى من بيده الملك وهو على كل شيء قدير فالخسف والحاصب والبراكين والزلازل والعواصف وسائر القوى الكونية والظواهر الطبيعية ليس في أيدي البشر من أمرها شيء إنما أمرها إلى الله وكل ما يذكره البشر عنها فروض لا يحاولون بها تفسير حدوثها ولكنهم لا يتدخلون في إحداثها ولا يحمون أنفسهم منها وكل ما ينشئونه على ظهر الأرض تذهب به رجفة من رجفاتها أو إعصار من أعاصيرها كما لو كان لعبا من الورق فأولى لهم أن يتوجهوا في أمرها إلى خالق هذا الكون ومنشئ نواميسه التي تحكم هذه الظواهر ومودعه القوى التي يتجلى جانب منها في هذه الأحداث وأن يتطلعوا إلى السماء حيث هي رمز للعلو فيتذكر الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة عالم بالقدر الذي أعطاه الله من العلم ولكن هذا الكون الهائل زمامه في يد خالقه ونواميسه من صنعه وقواه من إمداده وهذه القوى تسير وفق نواميسه في حدود قدره
Wa ma yusibul insana minha maqdurun marsumun. Wa ma ya'lamuhu al-insanu minha maqdurun wa ma'lum. Wal waqa'i'u allati tahduthu taqifu hadzal insana bainal hini wal hin amama qawal kaunil ha'ilati maktufal yadaini hasira. Laisa lahu illa an yatadhakkara khaliqa hadhihi al-quwa wa murawwidaha wa illa an yatatalla'a ila aunihi liwajihaha wa yusakhkhira ma huwa maqdurun lahu an yusakhkhirahu minha. Wa hina yansa hadhihi al-haqiqah wa yaghtarru wa yankhadi'u bima yaqsimu Allahu lahu min al-ilmi wa min al-qudrati ala taskhiri ba'd quwal kaun fa innahu yusbihu makhluqan masikhan maqtu'an 'anil ilmi al-haqiqi alladhi yarfa'u ar-ruha ila masdarihi ar-rafi' wa yukhlidu ila al-ardi fi 'uzlatin an ruhil wujud bainama al-'alimul mu'min yarka'u fi mahrajanil wujudil jamil wa yattasilu bi bari'il wujud al-jalil wa huwa mata'un la ya'rifuhu illa man dhaqa halawatah hina yaktubuha Allahu lah ala anna quwal kaunil ha'ila ala anna quwal kauni al-ha'ilati tulji'ul insana ilja'an ila mawqifil ajzi wat taslimi sawa'an ruziqa hadhihi al-halawata am hurimaha fahuwa yakshifu ma yakshifu wa yubdi'u ma yubdi' wa yablughu min al-quwwati ma yablugh thumma yuwajihu quwal kauni fi inkisaril hasiril saghiril hazil wa huwa yastati'u an yattaqiya al-'asifata ahyanan ولكن العاصفة تمضي في طريقها لا يملك وقفها ولا يملك أن يقف في طريقها وقصار ما يبلغ إليه جهده وعلمه أن يحتمي من العاصفة وينزوي عنها أحيانا وأحيانا تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه وفي البحر تتناوحه الأمواج والأعاصير فإذا أكبر سفائنه كلعبة الصبي في مهب الرياح. فإذا أكبر سفائنه كلعبة الصبي في مهب الرياح. أما الزلزال والبركان هما من أول الزمان إلى آخر الزمان فليس إلا العمى هو الذي يهيئ لبعض المناكيد أن الإنسان يقوم وحده في هذا الوجود أو أنه سيد هذا الوجود. إن الإنسان مستخلف في هذه الأرض بإذن الله موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء الله والله كالئه وحاميه والله رازقه ومعطيه ولو تخلت عنه يد الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له ولأكله الذباب وما هو أصغر من الذباب ولكنه بإذن الله ورعايته مكلوء ومحفوظ وكريم فليعرف من أين يستمد هذا التكريم وذلك الفضل العظيم والله أعلم. Kalau kita lihat uraian Sayyid Qutb di sini yang mengembalikan semua al-quwa al-kauniyah kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Lalu menisbatkan kepada hamba-hambanya, makhluknya ala sabili tasabbub. Segala sesuatu di alam raya ini berjalan dengan hukum takdir yang amat betul-betul sempurna. Takdir yang tidak terpisah dari rahmat Allah, dari ilmunya, dari kebijaksanaan. Semua cobaan yang menimpa manusia, semua telah dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga
berkaitan dengan nasib kita, orang tua kita, ayah ibu kita, suku kita, kemudian bangsa kita, jenis kelamin kita, ini bukan kembali pada pilihan kita, tapi semua merupakan ketentuan Allah dan masing-masing diberikan potensi, kemampuan sesuai dengan perannya sebagai khalifah di atas muka bumi, dan Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kelebihan yang ada pada setiap orang itu sebetulnya hanya merupakan amanah. Di saat dia melupakan hal ini, dia merasa dirinya sahibul quwa, wa sahibul ilmi, wa sahibus sabqi, maka pada saat itu apa-apa yang dimiliki akan meninggalkan dirinya atau berbalik menjadi ancaman yang akan menghancurkan dirinya. Sebagaimana firman Allah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para penguasa yang zalim dan tiran yang merasa dirinya berada di puncak kekuasaan, berakhir kekuasaan tersebut yang menghancurkan dan menghinakan dirinya. Begitu juga orang-orang yang bergelimangan kekayaan, pada akhirnya hancur karena kekayaannya. Tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri dan mengklaim bahwa ini merupakan hasil usaha, kecuali akan mengalami nasib seperti Qarun. Qala innama utituhu ala ilm. Saya dapatkan semuanya dengan ilmu, dengan kemampuan saya. Allah ingatkan dalam surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Tidak ada satu musibah di bumi atau pada diri kalian, melainkan semua telah tercatat dalam kitab catatan yang dinamakan Lauh Mahfudz sebelum kami menciptakan bahkan manusia itu sendiri. Inna dzalika 'alallahi yasir, bagi kita mustahil untuk mencatat, menulis apa yang akan terjadi di masa akan datang, bagi Allah mudah sekali. Ini melambangkan ilmunya. Allah berikan kabar ini bukan untuk membuat kita bercuriga terhadap Allah, berburuk sangka terhadap takdir dan ketetapannya, tidak. Tapi likai la ta'sau ala ma fatakum. Allah beritahukan agar kalian tidak larut dalam duka karena sesuatu yang luput dari kalian. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Oleh karena itu yang luput menguji kesabaran kita. Wala tafrahu bima atakum. Jangan juga kalian bangga diri, beriforia dengan apa yang kalian terima. Baik itu kekayaan, baik itu ilmu, kedudukan. Semua ini ujian dan amanat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak menyukai orang yang angkuh lagi bangga diri. Lalu Allah menjelaskan kepada kita agar kita tidak berburuk sangka terhadap Allah. Ma asabaka min hasanatin fabillah. Semua kebaikan yang kamu terima dari Allah. Walaupun Allah melibatkan diri kamu dalam usaha pekerjaan, tapi usaha pekerjaan kamu dibandingkan dengan kebaikan yang Allah berikan, usaha kamu tidak berarti apa-apa. Seorang petani yang bercocok tanam dibandingkan dengan Allah dan rahmatnya yang menumbuhkan, kemudian mengisi kantong-kantong biji-bijian dengan biji-bijian semua itu, siapa yang melakukan? Bahkan membungkusnya agar terjaga, terpelihara dalam waktu yang lama. Peran petani sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah lakukan dan limpahkan dari nikmat dan karunia-Nya. Begitu juga tubuh kita, apa kita yang menjaga, apa kita yang mengoperasikan jantung kita, mengoperasikan juga paru-paru kita, kedua ginjal kita, pencernaan kita. Nonsen, begitu pula hati kita. Semua yang mengoperasikan Allah. Peran kita sedikit sebetulnya. Tapi betapa sombongnya kita yang diberikan keutamaan baik itu kesehatan, ilmu, kekuatan. Padahal semua merupakan karunia Allah yang patut kita ucapkan Alhamdulillah. Dan Allah juga menegaskan, di samping kebaikan dari Allah, keburukan berasal bersumber dari kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah juga
menerangkan pada kita, ujian yang Allah berikan pada kita disesuaikan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah bukan hanya maha adil, bahkan satu kebaikan dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un. Sedangkan keburukan hanya dihitung satu sesuai dengan perbuatannya. Kalau seorang hamba yang tadinya bergelimangan dosa bertobat, Allah menyambut dirinya, menghapuskan seluruh dosanya. Bahkan dengan kabar gembira, dengan sambutan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh Sayyid Qutb rahimahullah dengan kata-kata maqdurun kullu syai' ini menjelaskan manusia terikat dengan hukum-hukum aturan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha bijaksana. Bukan berarti amalnya diatur dan dikendalikan oleh Allah, karena ini merupakan ranah pilihan manusia. Tapi yang bukan ranah pilihannya Allah tidak akan bertanya. Dan selalu rahmat Allah teriring bagi mereka-mereka yang mengingat Allah. Ini mengapa Allah selalu perintahkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bima'nal istishab. Bagaimana orang yang selalu ingat kepada Allah. Mohon pada Allah untuk mendampingi dirinya dengan rahmatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia akan selalu berada di bawah naungan Allah. Tapi yang melupakan, bahkan tidak sama sekali mengingat Allah, fala yalumanna illa nafsa. Jangan dia minta Allah untuk terlibat sedangkan dia tidak melibatkan Allah. Dia hanya bekerja dengan kendali nafsunya dan syaitan yang disembah dan diikuti. Jadi betul-betul apa yang Allah terangkan kepada kita, dari rahmatnya seringkali disalahfahami. Kenapa? Karena menafsirkan ayat sepotong-sepotong terpisah-pisah, bukan dalam satu kesatuan. Nah, ini perbuatan dosa besar yang mengakibatkan akhirnya pemahamannya mengenai ayat Allah, mengenai hukum-hukumnya, baik norma-norma alamiahnya maupun norma-norma syariatnya, mengalami betul-betul distorsi, mengalami pertentangan seperti yang kita jumpai saat ini. Ada sebagian orang mengatakan, kenapa sebagian orang hidup miskin melarat, sebagian lagi kaya, padahal Allah berjanji wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk di atas muka bumi ini kecuali menjadi tanggung jawab Allah untuk menyediakan perbekalan dan rezekinya. Allah sudah sediakan. Lalu Allah perintahkan kalian bekerja, berusaha. Masa kalian minta kepada Allah untuk nyuapin kalian masing-masing? Kan gak masuk di akal. Yang bekerja lebih banyak mendapatkan lebih banyak. Yang malas bekerja, jangan dia menyalahkan Allah. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, artinya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan perbekalannya. Wa qaddara fiha aqwataha, sebagaimana yang Allah sebutkan, wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Apalagi di negeri kita Indonesia. Allah kasih, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala di atas batu, di atas bata Allah tumbuhkan tanaman. Hanya karena ada tanah sedikit dari benih yang dibawa oleh burung. Lumut-lumut nempel. Itu juga merupakan tumbuhan. Tapi manusianya yang malas, yang tidak menghargai karunia Allah, merekalah yang terkena imbasnya. Begitu juga keserakahan sebagian orang yang memonopoli kekayaan. Mengumpulkan harta benda. Tidak peduli terhadap sesamanya. Tidak lagi mengingat persaudaraan di antara sesama manusia. Ini yang membawa kecelakaan yang menyedihkan. Justru masyarakat yang memilih mereka, mengangkat mereka. Kemudian mereka menjadi mangsa orang-orang yang mereka pilih. Fala yalumanna illa nafsa. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, melalui contoh kehidupan Rasul, mengembalikan segala-galanya kepada musabbibil asbab. Sayyid Qutb mengatakan ila sababil awal. Nah, kita nggak sependapat di sini karena Allah bukan sebab. Allah bukan sebab, tapi yang menetapkan sebab. Tapi terkenal di tengah-tengah bangsa Arab ungkapan semacam ini. As-sabab al-awwal. Atau al-illatul ula, illat yang pertama. Kita lebih suka untuk menggunakan kata
mengembalikan kepada musabbibil asbab, yang menetapkan hukum sebab dan akibat. Di mana hukum Allah ini penuh keadilan, penuh kebijaksanaan, penuh dengan kesempurnaan, bahkan penuh rahmat dan kemurahan. Tapi manusia-manusia yang menghindari atau keluar dari jalan Allah, terjebak oleh akibat dari perbuatannya, tahu-tahu dia menyalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, uraian-uraian saya itu tadi jangan disalahfahami seolah-olah beliau seorang fatalis ya, yang meyakini fatalisme semua telah diatur oleh Allah. Beliau berbicara mengenai berbagai macam sebab dan akibat di alam semesta ini. Sebagai contoh, apakah banjir terjadi dengan sendirinya karena kesalahan teknis? Seperti dulu kalau kita di televisi, maaf ada gangguan karena kesalahan teknis. Itu bisa terjadi pada manusia. Kalau Allah tidak, baik itu banjir, gempa bumi terjadi semua atas izin Allah. Dan ini sebetulnya peringatan dari Allah bahwa ada yang salah hingga error. Kalau kita masukkan data yang salah, hasilnya kan error. Kita masukkan katakan password yang salah pada handphone kita, error. Begitu juga masukkan password yang salah pada saat kita mau menarik uang dari BCA. Atau katakan menggunakan internet banking, tidak akan keluar hasilnya. 3 kali kesalahan diblok. Kalau kita juga melakukan kesalahan, baik individu maupun sebagian orang yang berbuat kesalahan diabaikan, jangan salahkan Allah. Kesalahan dan kerusakan ini terjadi akibat kesalahan kita. Jadi seharusnya kita melihat di sumut ini ada apa? Pasti ada kesalahan. Seperti katakan gubernur yang membiarkan penebangan hutan secara liar, yang mengakibatkan akhirnya yang tadinya gunung-gunung, bukit-bukit penuh dengan pohon-pohon dan akar yang menyerap air, disebabkan penggundulan tersebut, akhirnya membuat tanah kita menjadi rapuh, datang hujan membuat longsor, dan suhu bumi semakin meningkat, akhirnya panas terik, pada saat panas terkena air langsung mengalami keruntuhan, dan ditambah lagi dengan kelembapan tinggi di atmosfer juga ikut berperan. Tapi sayangnya mereka menganggap ini bencana. Bencana, dan mereka mengatakan bahwa ini takdir Allah. Padahal semua ini terjadi karena pelanggaran terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tubuh kita. Kalau kita katakan mengalami gangguan pencernaan hingga menyebabkan demam tinggi dan lain sebagainya, jangan kita mengatakan bahwa ini ini takdir dari Allah atau ditentukan. Tidak, ini karena kita melakukan kesalahan yang merusak keseimbangan pencernaan kita karena makan makanan yang mengandung bakteri, mengandung virus, ya, atau makanan yang tidak sehat karena pengawet, pewarna dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya buang-buang air kembung muntah-muntah, itu peringatan dari Allah, ada yang salah. Ada yang salah. Nah, Allah perintahkan kita untuk bekerja bagaimana mengembalikan kesehatan pencernaan kita. Nah, dengan penemuan obat-obatan, dokter bukan menyembuhkan. Dokter memberikan resep obat, upaya beliau dengan ilmu yang Allah ajarkan untuk kembali menyehatkan pencernaannya. Dia berikan resep antibiotik, dia berikan resep katakan anti mualnya supaya bisa mencernakan makanan. Juga dia berikan obat-obat yang meredakan dan menurunkan katakan asam lambung yang berlebihan. Dokter berupaya, tapi yang menyembuhkan Allah. Dokter memberikan obat, kita berobat, yang menyembuhkan Allah. Begitu juga kita berusaha mencari rizki, tapi yang memberikan rizki Allah, itu yang harus selalu kita ingat. Jadi kembalikan segala sesuatu kepada musabbibil asbab, hingga dalam menerima nikmat kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam menghadapi cobaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian jangan pernah kita melupakan untuk melibatkan Allah dalam semua pekerjaan kita. Oleh karena itu, orang yang berbuat maksiat gak mungkin baca bismillahirrahmanirrahim. Masa orang mau berzina baca bismillah? Jadi kalau kita lihat, dengan bismillahirrahmanirrahim, rahmat Allah akan selalu menyertai kita. Keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah bersama keluarga, meninggalkan keluarga. Oleh karena itu jangan pernah jemu,
dalam segala hal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengingat terjemahan Said Qutb tadi jelas ya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, Ustaz Hamzah mungkin mau menambahkan. Nah, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ini uraian penting sekali. Diawali dengan tentunya kita dari ayat yang kemarin, aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardh. Di ayat kemarin sudah diterangkan oleh Ustaz Husin bagaimana kita harus mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ini yang pertama. Ini secara umum seperti itu supaya kita tidak menggambarkan Allah dengan gambaran-gambaran yang seperti manusia seperti itu. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu bertasbih, mensucikan Allah. Mensucikan artinya membersihkan pikiran kita, persepsi kita dari segala sesuatu yang menganggap Allah Subhanahu wa taala buruk, kurang, tercela dan sebagainya. Atau juga ayat amintum man fis sama, jangan diartikan tadi sudah dijelaskan kemarin, jangan kita anggap oh Allah itu bertempat di langit. Atau ayat ini juga bisa diartikan dengan kita setelah kita memahami ada uslubul balaghah, yang uslubul hadfi fil Quran itu atau majaz hadfi yang berkenaan dengan di awal surah ini juga Allah sudah menyatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Biyadihil mulk ini juga dari kata ini juga amintum man fis samai, seolah-olah ada yang muqaddar di sini. Amintum man mulkuhu wa qadratuhu fis sama ayyakhsifa bikumul ardh. Begitu. Ya. Jadi apakah kalian merasa aman kepada yang kekuasaannya, ya, kerajaannya, ya, ada di langit itu bisa membuat kalian tenggelam di bumi seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kemudian juga wama yusibul insan, apa yang diterangkan tadi oleh Said Qutb dan Sarusin juga sudah menyinggung. Ini penting hal ini ya untuk kita pahami, sebab sudah banyak sekali pemahaman di kalangan kaum muslimin, orang-orang yang belajar ya, agama, kemudian selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti bencana yang terjadi sekarang ini, ini adalah takdir, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak memahami bagaimana takdir, apa yang dimaksud dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala sesuatunya dengan ketentuan dan kadar-kadar tertentu. Jadi Allah tetapkan di alam ini hukum sebab akibat. Ya. Allah yang Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut. Seperti misalnya kita kasih contoh. Ada dahan yang keropos gitu. Dahan ini ya secara ketentuan Allah Subhanahu wa taala batangnya yang sudah keropos. Kalau kucing lewat di sana dengan beban sekian, ya misal 1 kilo, 2 kilo, dahan itu tidak patah. Tapi kalau kita yang yang bebannya 50 kilo, 60 kilo, naik ke situ pasti patah. Itu ketentuan Allah. Ya. Itu ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan. Begitu juga misalnya besi behel itu ya untuk bangun rumah. Ini Allah Subhanahu wa taala tentukan karena semuanya ini wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Apa besinya besi 8 mili misalnya kekuatannya untuk sekian, ya, dijadikan balok misalnya seperti itu. Balok beton. Kemudian kalau kekuatannya menahan beban sekian kilo atau sekian ton misalnya. Tapi ketika dikasih beban lebih besar dari itu, maka dia akan runtuh. Ya, contohnya waktu itu kan juga ada jembatan misalnya di Kalimantan kalau nggak salah, yang rubuh jembatan. Ya, kenapa bisa rubuh?
tentu ada sebabnya seperti itu. Sebabnya di sana banyak korupsinya misalnya, harusnya digunakan besi seperti apa dengan kekuatan tertentu berdasarkan perhitungan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kekuatan masing-masing benda ini, ya, kemudian dikurangi. Maka ketika terjadi kecelakaan, ya, itu adalah ulah perbuatan manusia. Ya, Allah yang menentukan apa, memang Allah Subhanahu wa taala tentukan semuanya yang ada dalam kekuatan-kekuatannya Allah Subhanahu wa taala tentukan. Begitu juga alam yang terjadi, ya, bencana alam yang sekarang ini terjadi di Sumatera. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan atur bagaimana ekosistemnya, begitu rapi, begitu teratur, ya. Dulu-dulu kan tidak pernah terjadi, ya, banjir seperti ini, seperti itu. Tapi karena ulah manusia, ya, yang asalnya ekosistem begitu bagus, dirusak secara semena-mena, maka ya, akibatnya itulah yang akan terjadi. Ini sebab akibatnya, ya. Tapi semuanya itu adalah ketentuan Allah. Oleh karena itu tadi yang Ustaz Husain bacakan tadi, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini ayat 79 dari surah An-Nisa. Kita juga harus baca ayat sebelumnya, ya, jangan sampai kita salah faham. Ini sering disalahfahami, yaitu dengan ayat sebelumnya, yaitu akhir ayat sebelumnya, ayat 78, qul kullum min indillah. Katakanlah ya Rasul, semuanya itu dari sisi Allah. Nah, ini sering disalahfahami, ketika ada bencana, ada sesuatu yang menimpa kita, semuanya disalahkannya kepada Allah. Karena bilang kullum min indillah. Benar, kullum min indillah. Tapi ya, Allah sudah akan tetapkan segala sesuatu. Kalau kamu melakukan ini, ya, seperti makanan. Ada yang makanan yang nggak sehat, ada yang makanan sehat. Tadi sudah disinggung. Jadi kalau kamu makan makanan yang sehat, kamu akan sehat. Tapi kalau kamu makan yang tidak sehat, kamu akan sakit. Itu jadi sudah ada ketentuan seperti itu. Allah yang menentukan. Ya, lambung kamu ketika menerima sesuatu yang terlalu asam atau akan berakibat seperti ini. Kalau menerima sesuatu yang bisa masih dalam kadarnya, maka dia akan diterima dengan baik seperti itu. Itu adalah ketetapan Allah. Selalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatunya dengan baik. Manusialah yang merusaknya. Inilah yang Allah katakan juga dalam surah Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidaklah mughayyiran ni'matan. Allah tidak merubah, arti merusak. Ya, ghayyara ini, ya, mafhumnya sering Ustaz terangkan bagaimana kata ghayyara itu bukan seperti hawala yuhawwilu, merubah satu kondisi ke kondisi yang lain. Tapi ini merubah dari kondisi baik menjadi buruk. Ghayyara atau bilang merusak. Allah tidak merusak suatu nikmat atau menjadikan suatu nikmat menjadi buruk. Yang sudah Allah berikan nikmat kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka sendiri, ya, yang merusaknya. Ya, tatanan ekosistem yang ada di Sumatera itu begitu indah, begitu baik, begitu teratur. Tapi ketika terjadi sesuatu, ya, yang merusak, maka akibatnya, ya, terjadi dampak yang buruk yang dialami oleh manusia. Ini harus diberikan pengertian ayat tadi, ya, dalam surah An-Nisa antara 78 dan 79 supaya kita fahami bagaimana memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan asbab, ya, tapi musabbibul asbab adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk bagaimana menggunakan sebab ini sesuai dengan ketentuan Allah supaya, ya, kita menjalankannya dengan baik seperti itu. Ini dalam hal semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ini. Tapi tentang perbuatan manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan, ya, kepada manusia, ya, untuk memilih jalan yang dia pilih, karena manusia ini, ya, adalah makhluk yang mendapatkan amanah dari Allah, dan juga amanahnya ini harus
pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ketika seorang dia maksiat, ini takdir Allah. Seperti juga yang sering kita baca dalam riwayat hadis. Bahkan kita sudah ditentukan ya, sejak di alam rahim itu bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Sehingga ketika ada orang yang sudah dari mudanya beramal dengan amalan ahli surga, kemudian di akhir umurnya, ya, karena dia sudah tertulis dia menjadi ahlun nar, akhirnya dia melakukan amalan ahlun nar, akhirnya dia mati dalam su'ul khatimah. Hal ini ya cerita tentang misalnya orang dari kecil amal saleh, kemudian akhir umurnya dia murtad misalnya, kemudian dia mati dalam keadaan itu, dia masuk neraka. Itu adalah sesuatu yang benar. Tapi bukan itu bahwasanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dibilang, kalau riwayat hadis ini membicarakan tentang ilmu Allah, Allah tahu akhir setiap kehidupan manusia pasti Allah tahu. Tapi ilmu Allah seperti juga yang sering kita ulangi, ilmu Allah sabiqun la sa'iq. Ilmu Allah mendahului sesuatu tapi tidak menggiring kita untuk melakukan itu. Karena kita ini sesuai dengan firman Allah, kita ini diberikan pilihan, diberikan iradah, hurriyatul iradah dan hurriyatul ikhtiyar. Kita diberikan kebebasan memilih dan kebebasan untuk berkehendak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi harus bagaimana kita pahami tentang takdir tersebut agar supaya kita jangan menyalahkan Allah selalu, seperti padahal ini adalah perilaku yang bejat dari pejabat-pejabat terdahulu yang mengizinkan bagaimana membiarkan pembalakan hutan secara liar seperti itu. Akhirnya ketika terjadi gini kita hanya bilang, oh ini sudah takdir Allah. Ya. Tapi apa yang Allah tentukan, kan Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu dari kebaikan, itu dari Allah. Tapi apa yang menimpa kamu dari keburukan, itu dari diri kamu sendiri akibat perbuatan kamu. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sediakan, sudah siapkan, sudah atur, semuanya baik. Ya, tapi yang merusaknya itu adalah kamu. Nah, ini penting sekali masalah ini dipahami, karena itu biasanya dari kecil kita pesantren sudah dapat pelajaran seperti itu, pemahaman takdir yang salah seperti itu, pemahaman takdir yang seolah-olah lebih condong kepada Jabariyah seperti itu. Kita semua dengan ini perlu diterangkan seperti apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, begitu mengenai apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jelas sekali pemahaman takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, sehingga kita tidak seperti tadi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, ikhwan, akhwat, ada yang memajukan pertanyaan, diskusi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suara masih lantang aja nih. Ini di sini dijelaskan kan oleh Said Qutb bahwasanya manusia itu dia kuat dan dia mampu semua atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dan dia mengetahui dan memiliki pengetahuan itu karena pemberian dari Allah. Ya. Apabila dan ketika manusia itu melupakan atas wahbah tersebut, maka akan terjadi risiko yang dia alami. Tapi di sini yang saya pertanyakan sana, bagaimana wa huwa ma ta'ala ya'rifuhu illa man dhaqa halawatuhu hina yaqtuhu. Halawatahu. Itu bagaimana kita bisa mendapatkan wa ma ta'ala ya'rifuhu illa man dhaqa halawatahu hina yaqtuha Allahu lahu. Baik. Nah, terus yang di sini Ustaz ada yang lagi kurang begitu paham mengenai surah Al-Hadid yang Ustaz jelaskan di sini. Inna dzalika 'ala Allah yasir.
Bagaimana Ustadz, ini Allah sudah menentukan semuanya. Apa yang terjadi nanti dan sekarang. Allah sudah maktub. Tapi Allah bisa memudahkan, mudah bagi Allah apa yang dikehendaki. Nah, itu Baik, saya baik, kurang baik, paham. baik, baik. Satu lagi. Ya, Jangan, ada di nggak kejawab nanti. Dua cukup, dua dipanjangkan jawabannya. kaitannya satu kaitannya. Walladzi qaddara fahada. Ini di alas di Al-A'la. A'la. Terima kasih Ustaz. Itu Baik. yang paling inti pertama pertanyaan saya, wa huwa mata'un la Iya. ya'rifuhu illa itu Ustaz. Terima Baik, kasih. baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang penyair mengatakan, la ya'riful hawa illa man yukabiruhu wala sababata illa man yu'aniha. Orang tidak akan mengenal cinta yang sebenarnya kecuali kalau dia merasakannya. Wala sababata. As-sababah lebih dahsyat lagi. Yang membuat perhatian orang semua tertuju pada yang dicintai. Orang tidak akan mengenal sababah kecuali yang merasakan deritanya. Yang merasakan juga liku-likunya. Orang banyak bicara mengenai cinta tapi tidak pernah merasakan, dia belum mengenal cinta yang sebenarnya. Banyak orang membaca ayat Quran menjelaskan ya, berbagai macam hukum-hukum, norma-norma, juga menjelaskan bagaimana hukum sebab dan akibat. Dan dia tidak akan dapat betul-betul menikmati keindahan, keagungan, kebijaksanaan Allah dan rahmat serta kasih-Nya kecuali kalau dia menyelaminya dan merasakannya. Begitu juga tawakal. Kalau orang tidak pernah sama sekali terjun di tengah-tengah dunia kehidupan dan tantangannya, hanya bicara mengenai teori tawakal dan lain sebagainya, dia tidak akan mengenal tawakal. Sebagaimana orang mempelajari teori berenang, begitu masuk kolam berenang, akhirnya seperti botol. Orang bilang berenang botol. Jadi mesti latihan, mesti merasakan langsung begitu. Dia mulai ya, menikmati kemampuan untuk berenang setelah merasakan latihan, dia merasakan betul-betul nikmat. Dulu banyak orang bilang, Ustadz, anak paling gak sanggup berenang, napas anak gak kuat. Anak bilang bukan nafas ente gak kuat, ente salah berenangnya. Karena ente gak mengatur nafas dengan baik. Coba ente berenang, pada saat menyelam ente buang nafas ente, pada saat angkat kepala ente tarik nafas ente dengan pelan-pelan. Ente merasakan semakin ente menarik nafas dalam berolahraga, semakin plong dada kita. Tapi kalau hanya mengutamakan gerakan tidak mengatur nafas, jangankan orang yang tidak pernah, bahkan orang yang nafasnya kuat pun tidak akan mampu untuk bertahan lama. Jadi begitu juga dalam meresapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdirnya. Begitu dia mengalami cobaan kesempitan, dia merasakan pertolongan Allah datang padanya. Pada saat dia merasa dirinya kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kekuasaannya, betapa lemahnya dirinya di hadapan penyakit. Orang yang gagah petinju yang kuat, tahu-tahu subhanallah begitu terkena sedikit penyakit langsung lunglai tak berdaya. Jadi melalui cobaan-cobaan hidup ini Allah menunjukkan kepadanya kesalahannya. Allah juga menunjukkan nikmatnya bagaimana pada saat dia mengalami kesulitan pertolongan Allah datang. Contoh sebagai kita. Saya punya satu keluarga, kebetulan tiap bulan dia bekerja menerima gaji cukup besar. Mungkin sekitar 80 sampai 100 juta tiap-tiap bulan. Dia nggak merasakan sama sekali gelisah karena apa? Ada jaminan gaji dari pekerjaan dia. Untuk beli mobil dia bisa melakukan cicilan, juga untuk perbaikan rumahnya, untuk berbagai macam kebutuhannya. Setelah sekian lama bekerja menerima gaji, tahu-tahu dia berhenti bekerja atau diberhentikan. Coba bayangkan bagaimana perasaannya pada saat itu. Langsung asam lambungnya meningkat tinggi. Debar jantungnya muntah-muntah. Bergelisah, bingung. Tapi beberapa lama kemudian, setelah dia merasakan rasa putus asa yang luar biasa, dia teringat Allah Ta'ala. Dan mulai dia berlepas tangan dari selain Allah menuju Allah. Lalu dia mengatakan, sekarang saya baru merasakan nikmatnya betul-betul bertawakal pada Allah. Setelah saya gak punya apa-apa, gak mendapatkan penghasilan,
kebutuhan rumah yang tadi ditanggung oleh gaji yang saya terima, begitu juga pendidikan anak-anak, begitu juga kendaraan satu persatu dijual karena tidak sanggup membiayainya. Di situ dia merasakan nikmatnya bertawakal pada Allah. Ketika dia mulai hidup dengan cara yang baru, bukan lagi bergantung kepada gajinya yang menjadi harapannya, tapi kepada Allah sambil dia berusaha. Dan dia merasakan pertolongan Allah datang sedikit demi sedikit. Dia mengatakan, sekarang saya baru merasa beriman Ustaz. Sekarang saya baru merasa apa? Saya beriman pada Allah. Kalau tadinya tidak. Allah hanya sekedar isapan, ucapan, tapi tidak kita rasakan rasa tawakalnya. Oleh karena itu, memahami takdir Allah dengan keindahannya. Dan takdir Allah ini yang betul-betul amat bijaksana, diselimuti, diliputi oleh rahmat yang tak terhingga, orang tidak akan merasakannya kecuali orang yang melalui liku-liku kehidupan dan mencobanya. Tapi orang-orang yang biasa dimanjakan dengan kesenangan, dijamin oleh orang tua, hidup dalam keadaan tercukupi, jangan harap dia bisa menikmati arti tawakal dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain. Paling dia hanya berteori, begitu dicoba sedikit, langsung dia akan terjatuh. Nah, berkaitan dengan kata takdir tadi, alhamdulillah, Allah berfirman, inna dzalika 'alallahi yasir. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan cobaan-cobaan yang dia akan dihadapi oleh manusia sepanjang perjalanan hidupnya. Untuk menguji dia bagaimana syukur dan sabarnya. Lalu Allah hibur. Ingat, kesenangan yang kamu terima ujian. Kesulitan yang kamu hadapi juga ujian. Allah menguji sabar dan syukur kamu. Nah, bagi Allah untuk menetapkan hal ini, bagi kita bahkan sebelum kelahiran kita mudah. Karena ilmu Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kalau bagi kita, jangankan menetapkan atau merencanakan sesuatu secara tepat. Apa yang bakal kita alami besok tidak tahu sama sekali. Sekarang kita dalam keadaan sehat, tahu-tahu mendadak sakit. Dalam keadaan kuat, mendadak kita menjadi lemah. Dalam keadaan cukup, sekejap mata yang kita miliki semua hancur porak-poranda, rumah kita di bawah air. Simpanan kita juga berakhir. Tahu-tahu kita menghadapi kesulitan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Padahal tadinya kita rumah dalam keadaan baik, pendapatan cukup, mobil diparkir depan rumahnya 3-4 mobil. Begitu datang banjir, datang bencana, habis semuanya. Artinya apa? Artinya kita tidak dapat merencanakan segala sesuatu seperti yang kita inginkan. Di balik rencana kita ada Allah. Kalau kita ingat Allah, bersyukur padanya, Allah tambahkan nikmatnya. Kalau kita lupa, Allah berikan pelajaran pendidikan bagi kita. Sebetulnya kedua-duanya merupakan rahmat. Kalau kita nggak diberikan peringatan, berakhir menuju api neraka jahanam. Tapi dengan peringatan, seperti yang kita jumpai sebagian orang bilang, Ustadz, sekarang baru sadar. Tadinya lupa, bahkan jarang berzikir kepada Allah. Sholat juga, dalam sholat yang kita bayangkan apa? Pekerjaan kita, rencana kita. Sekarang baru Anda merasakan betapa lemahnya diri kita. Alhamdulillah Anda bersyukur pada Allah Ta'ala dengan cobaan ini. Hingga Anda merasakan hubungan yang lebih hangat, mesra dengan Allah Ta'ala. Jadi kemesraan bersama Allah bukan hanya pada saat kita diberikan nikmat yang melupakan kita. Justru pada saat kita mengingat Allah pada setiap nikmat, mengingat Allah pada setiap cobaan, pada setiap nikmat kita mengatakan lakal hamdu ya Rabb. Pada cobaan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Istri kita, anak kita, orang yang kita cintai. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka orang yang akan diselimuti selawat oleh Allah dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang yang berjalan di bawah naungan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat, nah kita sudah pukul 6.42. Saya ingin di sini memberikan sebahagian pelajaran yang kita dapatkan dari GPT. Saya mengajukan pertanyaan bagaimana kita memahami firman Allah, aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda, agar tidak terjerumus dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apa jawaban GPT? Jawaban beliau mengatakan, kita bilang beliau nih, ya, kalau jawabannya lagi bagus, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik kita bahas dengan hati-hati sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah bagaimana memahami firman Allah, amintu man fis sama an yakhsifa bikumul ardh. Al-Mulk 16. Tujuannya agar kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya atau tasbih dan benar-benar berada di atas akidah dan keyakinan yang benar. Apakah arti man fis sama? Para ulama menjelaskan bahwa kata fis sama bukan berarti Allah berada di dalam langit. Karena langit adalah makhluk Allah dan Allah tidak mungkin berada dalam makhluknya. Jawaban, tidak mungkin Allah berada dalam makhluknya. Lalu setelah itu, antum bisa baca tuh dengan pertanyaan tadi ya. Para ulama menjelaskan bahwa kata fis sama bukan berarti Allah berada di dalam langit. Karena langit adalah makhluknya. Penjelasan ringkas, fis sama bermakna yang berada di atas langit, di atas seluruh makhluk. Bukan secara fisik maksudnya, tapi keagungan dan kekuasaannya. Merupakan keagungan dan kekuasaannya. Kemudian, dia berikan dalil-dalilnya, ringkasnya, ayat mengajarkan kepada kita Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Tidak berada dalam langit seperti burung atau benda fisik, tidak berada di bumi bersama makhluk, tidak pula serupa dengan makhluk dalam bentuk apapun. Allah Subhanahu wa taala menyebut di langit untuk menegaskan ketinggian, keagungan dan kekuasaannya sehingga sangat jauh dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini jawaban GPT bicara mengenai pemahaman ayat ini sesuai dengan pemahaman katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan seperti pemahaman Salafi ya. Salafi baru di belakang hari mengatakan diri mereka sebagai Ahlus Sunnah. Artinya kata amintum man fis sama, apa kalian merasa aman? Man fis sama dengan sendirinya sama dengan firman Allah huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, bukan berarti tercakup dalam lingkungan langit maupun bumi. Artinya yang berkuasa di langit, yang memerintah, dan langit kan menggambarkan ketinggian dan di sana merupakan tempat para malaikat dan di sana pula terdapat arsy. Tapi arsy diciptakan Allah bukan untuk tempat duduknya, tapi merupakan lambang kebesaran dan keagungannya. Adapun bagaimana hakikatnya yang kita fahami, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Keagungan yang tak terperikan, kebesaran yang tak terperikan, kemudian ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, tapi bukan berarti Allah bersama makhluknya melekat ya, dengan waktu dan tempat, tapi Allah bersama makhluknya dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, dengan rahmatnya. Bahkan sekejap pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini merupakan penafsiran yang menyatukan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, sebagaimana ucapan Imam Ali, ma'allahi la bimuqaranah, kemudian wa ghairullahi la bimuzayalah. Allah bersama makhluk tapi bukan dalam arti muqaranah. Begitu juga terpisah dari makhluknya bukan berarti muzayalah, karena Allah tidak terikat oleh tempat dan ruang. Insya Allah mudah-mudahan hari demi hari kita akan memahami lebih jelas lagi. Jadi Abdullah kata qaddara artinya Allah menetapkan hukum-hukum, aturan yang penuh keteraturan pada setiap makhluk yang diciptakan dengan penuh keseimbangan. Fahada, lalu Allah membimbing kita dengan hidayahnya hingga kita memahami hukum-hukum takdir Allah. Seperti tadi Ustaz Hamzah memberikan perumpamaan, katakan kekuatan daya pikul besi katakan 9, besi 10, besi 12, besi 16, besi 22. Nah kalau pada bangunan yang ketinggiannya beberapa lantai, yang seharusnya menggunakan besi 16 dengan jumlah tertentu, itu ada hitungannya. Mereka gunakan besi 9 karena ingin lebih murah. Itu melanggar takdir Allah. Karena hukum apa? Hukum beban, gravitasi dan lain sebagainya semua dihitung oleh Allah Ta'ala. Begitu juga bahtera yang mengarungi samudera bukan asal-asalan membuat dari besi atau kayu. Tapi diperhitungkan. Kalau besi yang bulat walaupun cuma 1 kilo, kita lempar ke laut, tenggelam dia. Tapi kenapa bahtera yang beratnya itu bisa mencapai ribuan ton, bisa puluhan ribu ton bahkan. Tapi kenapa bisa terapung di atas lautan? Di sini dengan sendirinya ada hukum-hukum yang mereka pelajari hingga mereka merancang kapal walaupun beratnya begitu besar, mampu terapung, padahal besi yang 1 kilo kalau padat tenggelam.
Jadi hukum-hukum takdir ini yang Allah ajarkan pada kita, lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan fisikanya. Dengan fisika modern pada saat ini manusia ini melakukan berbagai macam keajaiban. Bahkan untuk menghitung jarak tidak perlu menggunakan lagi meteran. Cukup dengan laser. Dengan laser ya, menghitung kecepatan tersebut, dia tahu berapa tingginya, berapa ininya. Sekarang kalau orang mengukur bangunan ketinggiannya, pakai laser ke atas ketahuan langsung. Sekejap lagi. Kemudian juga kita lihat bagaimana dulu orang menggunakan water pass untuk mengukur apa? Permukaan. Sama apa tidak? Kalau dulu kan orang menggenangi air atau mereka menggunakan selang yang diisi air untuk mengetahui posisinya rata apa tidak rata. Sekarang dengan kecanggihan mereka menggunakan hukum yang sama tapi alat yang lebih canggih untuk mengetahui kesamaan permukaan sesuatu. Ini semua merupakan ilmu yang Allah ajarkan. Karena fenomena ini sudah ada. Hukum-hukumnya ada. Tapi belakangan baru manusia menemukan pelajaran ini hingga mereka betul-betul mengembangkan pengetahuan mereka. Tapi sayangnya dikembalikan kepada pakar fisika. Kembali kepada pakar-pakar katakan biologi. Bukan dikembalikan kepada Allah musabbibil asbab. Mana apa? Qaddara fahada. Iya. Allah hada al-insan. Jelas sekali ya. Demikianlah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabb. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Amin. Faqihna wa faqih Amin. lana wa qarabatin lana fi dinina. Amin. وأهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما آمين يا رب. قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء آمين يا الله رب. بالخير ونكفى كل شر آمين. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون آمين. واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك آمين يا رب. واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك آمين يا رب. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله جميعا.